Halo Sainstikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Berbicara tentang Raffi Ahmad ini tidak ada habisnya. Tapi sekarang ini saya ingin sampaikan sesuatu. Saya ramalkan dengan kondisi seperti sekarang saat video ini dibuat, virus corona sedang menjangkiti seluruh warga dunia dan ekonomi berhenti berputar at least selama 2 minggu hingga 3 bulan ke depan. Semua orang bertanya-tanya bagaimana hidup mereka, tetapi yang saya lihat Raffi Ahmad dan keluarga sepertinya akan semakin mencrang, mendapatkan pundi-pundi rupiah yang semakin banyak, dan saya yakin dia akan lebih kaya daripada sebelumnya. Nah, berikut ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa saya bagikan, satu rahasia yang mungkin akan membawa kamu semua menyadari, dan siapa tahu kalian jika menerapkan ini akan bisa sekaya Raffi Ahmad juga. Nah, ini adalah 10 rahasia mengapa Raffi Ahmad malah akan bertambah kaya bahkan saat virus corona ini mendera di mana-mana. Kita akan segera mulai. Sebelum mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena ini bukan hoax, ini bukan clickbait. Ini adalah kenyataan dari apa yang saya lihat dan saya kenal Raffi Ahmad lebih dari 10 tahun ini. Siap? Ini adalah rahasia yang pertama. Rahasia yang pertama ditunjukkan dari kartu The Six of Wands. Six of Wands ini menunjukkan seseorang yang pulang dari perang. Orang-orang ini mengeluhkan komandan perangnya. Dia mengetahui dengan seksama siapa yang memimpin perang, dan mereka ini mengidolakan sekali orang ini tadi. Dia bukan seseorang yang sempurna, tapi semua orang mengenal semangatnya. Nah, Raffi Ahmad ini adalah seseorang yang dikenal sebagai seseorang yang apa adanya. Saat kamu bertemu Raffi Ahmad sedang syuting maupun di rumah, kamu akan ketemu dengan seseorang yang persis seperti itu, tidak berbeda. Dan itu adalah sesuatu yang positif yang harus dimiliki oleh semua orang. Jangan berusaha menjadi orang yang lain yang tidak kamu sukai. Menyenangkan orang lain tapi malah akan membuat kamu tersiksa, menderita, dan belum tentu kamu mendapatkan hasilnya. Nah, Raffi Ahmad yang saya jumpai dimanapun dia berada, dia seperti itu. Dia akan tetap jadi seseorang yang friendly, humble, tidak sombong, dan tidak tinggi hati. Dan ini yang membuat seseorang ini menyukai sosok Raffi Ahmad. Seakan-akan tidak ada makeup, seakan-akan tidak ada jaim, seakan-akan dia adalah Raffi Ahmad yang sesungguhnya saat dia dimanapun berada dan saat apapun yang sedang dilakukannya. Ini adalah satu hal positif yang bisa kita tiru dari kesuksesan Raffi Ahmad yang pertama. Nah, yang kedua, Raffi Ahmad ini memiliki seorang wanita yang mendampingi dia. Betul sekali, Nagita Slavina ini adalah apa ya dibilangnya, jimatnya Raffi Ahmad. Nah, Nagita Slavina ini seseorang yang mengatur keuangan Raffi Ahmad, mengatur karirnya, keluarganya, dan semuanya. Dan Raffi Ahmad beruntung sekali memiliki seorang Nagita Slavina. Tanpa Nagita Slavina, mungkin Raffi Ahmad hanya menjadi Raffi Ahmad saat dia masih single dulu, bukan sebagai artis besar yang bahkan seorang Siwon dari Super Junior datang ke rumahnya. Ini adalah sesuatu yang akan memperkuat seorang pria, dan jika kamu juga seorang pria, pastikan kamu memilih wanita seperti Nagita ini tadi. Gigi adalah seorang wanita yang membuat Raffi Ahmad ini bersinar, memunculkan semua kebaikan dari dirinya, dan membawa Raffi Ahmad lebih terkenal daripada sebelumnya. Ini adalah rahasia yang kedua. Nah, rahasia yang ketiga adalah Raffi Ahmad ini tidak takut terhadap tantangan. Kita ketahui bahwa Raffi Ahmad ini memulai karir debutnya sebagai seorang foto model remaja di salah satu majalah remaja tahun 90-an. Bahkan saya nggak yakin majalah remajanya masih ada atau tidak. Tapi seiring dengan waktu dia main sinetron, main film, dan kemudian menjadi seorang komedian dan jadi artis serba bisa. Buat Raffi Ahmad tidak ada yang tidak mungkin, semua dilakukannya. Bahkan kalau mungkin boleh saya bilang, banyak rekan-rekan Raffi Ahmad yang lebih tampan, lebih memiliki jaringan dan sebagainya, tapi tidak seterkenal Raffi Ahmad. Nah, ini membuat Raffi Ahmad ini menjadi seseorang yang menghadapi semua yang ada di depannya itu dengan keberanian dan mengolahnya dengan kesungguhan, sehingga dia sukses di apapun yang dia lakukan. Rasanya selama 15 tahun ke belakang tidak ada 1 tahun pun yang orang tidak mendengarkan Raffi Ahmad berkarya. Dan ini membuat kita ingin meniru semua apa yang dilakukannya, bahwa apapun yang ada di depan kita selayaknya kita tidak tolak, nggak usah pilih-pilih, sok-sokan, kita lakukan saja. Dan kalau kita lakukan dengan kesungguhan, kita akan bisa sesukses Raffi Ahmad ini tadi.
Nah, itu tadi rahasia yang ketiga. Masih tetap kuat mendengarkan semua rahasia ini? Sudah mulai dilakukan itu semua? Oke, sekarang adalah rahasia yang keempat. Justice adalah kartu yang menggambarkan bagaimana Raffi Ahmad ini menghargai, memandang semua orang itu sama. Pengalaman saya di lokasi syuting menunjukkan bahwa tidak ada satu tempat syuting pun yang tidak menyukai Raffi Ahmad. Dari office boy hingga kepada direktur televisi. Raffi Ahmad adalah satu sosok yang dicintai oleh orang-orang produksi di semua lini pekerjaannya. Raffi Ahmad terkenal juga seorang yang dermawan dan juga menghargai semua orang sebagai orang yang sama. Sebaiknya kalian semua bisa seperti itu, bahwa semua manusia pada dasarnya adalah sama, dan kita harus memberikan rasa hormat kita kepada siapapun, apapun pekerjaan, usia, apapun statusnya, dan bagaimana kelas sosial yang dimiliki orang itu tadi. Saya sebagai saksi langsung melihat Raffi Ahmad memperlakukan setiap manusia ini tadi dengan sama. Dan ini adalah satu rahasia yang membuat Raffi Ahmad disukai dan dicintai oleh banyak orang, sehingga pundi-pundi rupiah seakan mengalir tanpa henti kepada kantong di keluarganya ini tadi. Nah, yang berikutnya lagi, ini adalah sesuatu yang mungkin kita juga semua menjadi saksi bagaimana Raffi Ahmad pernah naik turun dalam roda kehidupan. Dan Raffi Ahmad bukan tipikal orang yang menyerah. Jadi saat dia sedang di bawah, dia akan berusaha untuk tabah dan berusaha ke atas. Saat di atas, dia berusaha untuk menderma dan berusaha untuk mengajak semua orang yang lain untuk bisa menjadi sukses seperti dia. Ini adalah tipikal seseorang yang tidak akan menyerah terhadap tantangan apapun yang akan diberikan. Raffi Ahmad pernah di atas, dia pernah di bawah dan mengikuti rodanya dengan semua ketabahannya. Dan semua ini diiringi oleh istrinya, dan dengan semua ini dia bisa mendapatkan apapun yang dia harapkan dan dia sabar menanti. Dia tidak pernah patah semangat dan dia tidak pernah menyesali masa lalunya. Mungkin di masa lalu Raffi Ahmad pernah berbuat kesalahan, tapi bahkan dengan masa lalu itu dia menemukan satu kunci agar dia tidak mengulanginya dan bahkan menjadi lebih sukses daripada sebelumnya. Tiru cara ini, tiru dan tahu bahwa kita tidak sempurna, dan dengan ketidaksempurnaan itu kita akan menjadi lebih baik di kedepannya nanti. Berikutnya adalah The Ten of Cups. Ini menunjukkan bahwa Raffi Ahmad ini adalah seorang family man. Tidak hanya sayang kepada istrinya, dia juga amat menyayangi ibundanya, Mama Ami, dan juga kepada orang-orang di sekitarnya, mertuanya, semuanya dia sayangi. Dan ini adalah satu contoh seseorang yang membawa kesuksesan kembali ke keluarga, dan saat dia pergi didukung oleh keluarganya. Jadi energinya tidak dikeluarkan sendiri. Seluruh keluarganya mendukung dia karena dia tahu apa yang dilakukannya hanya untuk keluarganya. Kalau kita akan mengetahui, pernah datang dan masuk ke rumah Raffi Ahmad, kita akan tahu betapa dicintainya di dalam keluarga, dan hanya dengan itu dia bisa sukses seperti saat ini. Dan sepertinya langkah ini diikuti oleh banyak artis yang membawa keluarganya masuk ke dalam pekerjaan ini, dan saat itu semua terjadi, maka namanya kemudian akan lebih mencerang daripada sebelumnya. Kita lihat ada Ruben Onsu, ada Baim Wong, ada Denny Cagur, dan masih banyak nama lagi orang-orang di sekitar Raffi Ahmad yang kemudian menjadi semakin tenar karena dia mengikuti resep dari Raffi Ahmad ini, yaitu mencintai keluarga, terutama mencintai ibunya ini tadi. Nah, yang berikutnya lagi, ini adalah satu hal yang wajib dipunyai oleh semua orang. Mereka terkadang merasa sukses bisa dilakukan oleh sendiri dengan dua tangan, dua kaki, dan apapun yang kita miliki. Tapi tidak dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad membangun tim. Dia bertanya kepada orang yang ahli. YouTube channel Raffi Ahmad atau Rans Entertainment ini meningkat pesat sejak dia merekrut banyak orang televisi hadir masuk ke dalam timnya. Saya mengenal personal beberapa person diantaranya yang membuat channel ini menjadi luar biasa dan seakan-akan tidak ada habisnya dalam berkarya. Dan ini semua didasari oleh seorang Raffi Ahmad yang menghargai bagaimana tim ini adalah sesuatu yang menjadi investasi paling utama dalam sebuah usaha. Dan saya pikir ini adalah kunci kesuksesan utama yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Tidak bermain sendiri dan tahu bahwa everything is about teamwork. Berikutnya lagi adalah bagaimana Raffi Ahmad mengetahui untuk memperbanyak uang yang masuk, dia harus mengeluarkan uang dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Betul sekali, Raffi Ahmad ini dikenal sebagai seorang dermawan. Jika kamu ingin meniru, coba untuk menderma apapun kepada orang di sekitar kamu tanpa berpikir. Berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Dengan menderma, sesuatu hal yang positif akan datang. Kamu akan didoakan dan kamu akan lebih sukses daripada sebelumnya. Kemampuan untuk menderma ini bukan permasalahan yang gampang.
Mungkin dalam keadaan susah kamu berpikir bahwa oh saya masih membutuhkan uang ini, saya nggak harus yang memberikan uang ini, atau pikir nanti saja dan nanti saja. Jangan lakukan itu, lakukan seperti Raffi Ahmad, berikan saja dan kamu akan mendapatkan hasilnya saat itu juga. Berikutnya yang kita ketahui bahwa Raffi Ahmad ini adalah seorang pekerja keras. Seperti ada sebuah konten dari yang saya buat 1 tahun yang lalu, Raffi Ahmad dalam satu hari pernah memiliki hingga 6 program televisi di luar YouTube-nya. Dan ini mendatangkan pundi-pundi rupiah yang tidak sembarangan. Dalam satu hari, Raffi Ahmad mungkin bisa menghadirkan sekitar 250 juta dari semua acara yang dia lakukan, bahkan mungkin lebih. Tapi bayangkan betapa capeknya. Raffi Ahmad pernah sampai harus tidak pulang, dia harus mengisi acara di saat puasa dan menjelang lebaran, dan ini semua dilakukan dengan tanpa ada rasa penyesalan. Ini yang membuat seorang Raffi Ahmad ini menjadi lebih sukses daripada sebelumnya. Dia adalah orang yang tahu kapan bekerja keras dan tahu kapan akan liburan. Seperti kita ketahui, kemarin selama hampir 3 bulan Raffi Ahmad keliling dunia menghabiskan waktu untuk keluarga karena dia tahu dia cari uang hanya untuk keluarga yang ia cintai. Maka bekerja keraslah dan jangan berpikir tentang penghasilan dulu sebelum memang sesuatu itu menjadi passion untuk kamu semua. Nah, yang terakhir adalah sesuatu yang harus dibutuhkan oleh semua orang. Raffi Ahmad adalah seseorang yang tabah. Dia tidak pernah terlihat marah, tidak pernah terlihat ngamuk-ngamuk di depan umum atau meluapkan emosinya. Dia adalah seseorang yang bisa menjaga temper atau kondisi emosinya. Jangan jadikan sesuatu akan break you down. Jangan membuat seseorang akan menampakkan sisi buruk dari dirimu. Tetap dia adalah seorang manusia, tetapi dengan kemampuannya dia bisa menahan emosi sehingga dia bisa selalu memunculkan hal yang terbaik dari dalam dirinya dan keluarganya. Dan itu tadi semua adalah 10 resep yang saya bilang ini resep rahasia yang jika kamu terapkan, kamu akan bisa sesukses Raffi Ahmad. Dari 10, mungkin saya baru hanya bisa 4 atau 5 saja. Tetapi nggak ada salahnya kita semua bisa melihat bagaimana Raffi Ahmad melakukan ini semua dan menuju ke kesuksesannya. Dan saya lihat, saya ramalkan dalam 3 bulan ke depan saat semua orang sedang sengsara, Raffi Ahmad ini akan semakin bersinar. Dan sebenarnya itu menjadi sebuah petunjuk bahwa sebenarnya kondisi apapun bisa kita balikan jika kita selalu berusaha dan berdoa. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga berguna dan salam untuk kalian semua.